Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Ray, atau bisa dipanggil Raihan. Aku adalah mahasiswa Teknik Pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ilmu Mangkurat dengan NIM 241130110007. Oke, di sini kita akan menganalisis artikel lagi ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah Diskusi dan Inovasi Pendidikan. Baik, di sini kita akan membahas yang akan kita analisis kali ini adalah karakteristik dan strategi inovasi pendidikan yang ditulis oleh Bagus Hidayatullah dan kawan-kawan. Kita bahas abstrakan dulu ya. Jadi artikel yang akan kita bahas kali ini bahas kalau perkembangan zaman menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan di dalam dunia pendidikan. Jadi meskipun perkembangan zaman terus menjadi lebih modern atau lebih digitalisasi, tidak luput dunia pendidikan selalu mendapatkan suatu tantangan atau masalah dalam beradaptasi. Nah, oleh karena itu diperlukannya sebuah inovasi untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Oke, setelah kita bahas abstrak, kita akan memasuki pembahasan inti. Nah, pembahasan inti dari artikel di sini yaitu mengenai karakteristik dari inovasi dan bagaimana strategi mengimplementasinya. Nah, karakteristik di sini penulis mengambil dari pendapat ahli, lebih tepatnya dua ahli utama, yang dimana yang pertama ada menurut Everett M. Rogers, yang kedua menurut Jules Jatman, Duncan, dan Holbeck. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, karakteristik inovasi menurut Everett M. Rogers. Yang pertama, karakteristik dari inovasi. Yang pertama, inovasi itu menguntungkan. Yang kedua itu kesesuaian dengan budaya atau kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu kompleksitas, yang dimana ini adalah tingkat dari seberapa sulit inovasi tersebut diimplementasikan. Yang keempat yaitu dapat diuji coba. Jadi inovasi itu harus dapat diuji coba sebelum benar-benar diimplementasikan atau disebarkan. Oke, yang kelima di sini menurut pandangan ahli lain seperti Zatman, Duncan, dan Holbeck mengumpulkan kalau karakteristik inovasi itu ada sekitar 15. Yang pertama pembiayaan, yang kedua inovasi itu harus balik modal, yang ketiga harus ada efisiensi di dalamnya, kemudian ada resiko ketidakpastiannya, yang kelima mudah dikomunikasikan. Jadi inovasi itu harus bisa mudah dikomunikasikan. Kalau sulit ya tidak akan bisa untuk diimplementasikan. Selanjutnya yang keenam, karakteristik inovasi itu kompabilitas atau tergantung dengan kebutuhan penerimanya nanti. Lalu yang ketujuh itu kompleksitas, atau bila inovasi tersebut semakin rumit rancangannya, maka akan sulit atau lambat juga untuk bisa diterima oleh target sasaran inovasi. Yang ke-8 itu inovasi itu berstatus ilmiah, yang artinya inovasi harus ada dasar ilmiahnya gitu, yang artinya inovasi ini ori gitu buatan kita dan ada hal baru di dalam inovasi tersebut. Oke, yang selanjutnya yang ke-10 dapat dilihat manfaatnya. Lalu yang selanjutnya ke-11 adanya keterlibatan sasaran. Nah, ke-13 adanya hubungan interpersonal, yang jika lingkungan tersebut tidak banyak yang setuju atau terima inovasi yang kita bawakan, maka tidak akan bisa kita implementasikan inovasi tersebut kecuali ada pengaruh dari orang lain. Oke, yang selanjutnya ada kepentingan umum. Yang terakhir di sini peran penyuluh, yang artinya inovasi itu harus ada bantuan dari pihak luar atau pihak dalam untuk menyebarluaskannya dan menjelaskan mengenai inovasi yang kita bawakan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai strategi inovasi pendidikan. Dalam artikel di sini ada 4 strategi utama, yang dimana strategi fasilitas, yaitu strategi ini kita menyediakan sarana dan prasarana pendukung di suatu lingkungan pendidikan. Strategi yang kedua itu strategi pendidikan, yaitu dimana kita memberikan pelatihan dan pemahaman kepada pelaksana. Yang ketiga di sini ada strategi bujukan, yaitu kita mengajak atau meyakinkan agar orang mau menerima inovasi yang kita bawakan. Lalu yang keempat ada strategi paksaan, yaitu kita mewajibkan perubahan agar tujuan dari inovasi yang ingin kita bawakan itu tercapai. Untuk nomor 4 ini tidak terlalu rekomen ya. Oke, kita ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, inovasi pendidikan itu tidak
bisa hanya dari sekedar ide, tetapi juga harus dirancang melalui kesiapan sumber dayanya, sumber daya manusia, dan bagaimana strategi kita mengimplementasikannya. Selain itu juga diperlukan sebuah analisis kebutuhan untuk menentukan inovasi kita ini apakah relevan dengan kebutuhan kondisi di lapangan gitu. Oke, sekian itu saja hasil analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.